Halo kaum rebahaners, balik lagi bersama gua di sini, si tukang review film. Gimana nih, paket data kalian masih aman? Haha. Oke, di video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang bergenre mantap-mantap tentunya, tapi brutal juga sih. Dimana film ini berjudul Even Lambs Have Died yang rilis baru-baru ini. Dan oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Check it out. Scene diawali dengan sekumpulan remaja nakal tengah asik berpesta ria di tengah hutan yang nampak begitu lebat. Mereka juga mengonsumsi madol agar mendapatkan efek halusinasi. Setelah pesta berakhir, kita akan diperkenalkan pada kedua gadis cantik yang berambut pendek bernama Sloan. Ia merupakan gadis periang yang gampang sagne dan sangatlah hot banget tentunya. Hai. Sedangkan yang rambut panjang bernama Katie. Katie ini merupakan gadis yang pendiam, polos, nurut banget sama Sloan, tapi menyimpan kesagnian yang ada dalam dirinya. Oke, kedua gadis ini pun memimpikan perjalanan belanja di New York. Akan tetapi keinginan mereka harus tertunda dikarenakan tidak memiliki cukup uang dan ditambah biaya belanja juga pastinya. Sehingga membuat mereka memutuskan sepakat untuk open BO dan bekerja di pertanian organik yang dibimbing oleh paman mereka. Yang kebetulan pamannya adalah seorang anggota FBI nama Jason. Pada esokan harinya, Jason mengajak kedua gadis cantik ini pergi ke apartemennya untuk tempat tinggal sementara. Lalu ketika waktu sudah pagi dan matahari sudah terbit, Jason mengantarkan Katie dan Sloan ke pemberhentian bus yang akan mengantarkan mereka ke pertanian organik. Sebelum itu, Jason memberikan kode rahasia kepada mereka untuk berjaga-jaga saat mereka berkomunikasi kepada Jason. Mereka harus menggunakan kode dan kode itu setiap harinya harus diganti. Hal itu dilakukan karena ia tak mau kalau serabi lempit keponakan tercintanya dimiliki orang lain. Kemudian setelah Jason pergi karena kedua gadis itu kebelet pipis dan udah mau keluar, akhirnya mereka menumpang pipis di coffee shop. Namun, tak lama kemudian, kedua pria tampan bernama Jack dan Lucas datang ke tempat yang sama sembari memandangi Sloan dan pemandangan yang begitu mesum. Nampak mereka tertarik kepada kedua gadis ini dan mencoba berkenalan. Katie dan Sloan mengatakan tujuan mereka untuk bekerja di pertanian organik. Kebetulan, Jack dan Lucas mengaku sebagai pengolah di pertanian organik tujuan mereka dan dengan rayuan buaya mereka mencoba memberikan tumpangan kepada Katie dan Sloan. Awalnya kedua gadis ini menolak, akan tetapi karena Sloan termakan bujuk rayu gombalan si Jack, akhirnya Katie dan Sloan ikut menumpang dan melanjutkan perjalanan bersama-sama tanpa menyadari hal buruk akan terjadi. Dimulai dengan Jack dan Lucas membawa mereka ke rumahnya yang disambut hangat oleh ibunya dengan penuh senyuman. Ibu ini juga menawarkan secangkir teh ganja yang membuat mereka sangat-sangat senang. Tapi selang beberapa saat, Sloan yang sudah terbiasa makin narkoboy, ia menyadari bahwa mereka telah dibius. Tanpa berpikir panjang, sebelum pingsan, Katie dan Sloan mencoba melarikan diri. Akan tetapi usaha itu sia-sia karena Jack dan Lucas berhasil membawa mereka kembali ke rumah mereka. Keesokan harinya, Katie dan Sloan tersadar sudah berada di tengah hutan dalam kondisi terikat dan hanya memakai CD dan bra. Masing-masing dari mereka ditempatkan di dalam tren terpisah. Kini, jiwa barbar mereka seketika hilang. Yang ada hanyalah ketakutan dan kecemasan yang bisa menggambarkan perasaan mereka. Kali ini hanyalah tangis histeris yang membanjiri pipi mereka. Tak lama Jack datang dengan membawa senapan dan mengejek kedua gadis ini dengan membelas berteriak meminta tolong. Seolah-olah mengatakan percuma kau berteriak, tak akan ada seorang pun yang mampu menolong kalian. Lalu Jack menginstruksikan mereka untuk menikmati fasilitas dan membersihkan diri di dalam tren masing-masing. Tak lama setelah itu datanglah seorang pria bernama Boris. Boris ini merupakan salah satu bagian dari kelompok yang ternyata
sedang menggenggam ponsel Katie. Boris di sini menyadari kalau gadis ini sedang dipantau oleh Jason dan meminta kode rahasia yang diberikan Jason. Akan tetapi Boris tidak menyadari kalau setiap hari kode itu harus diganti. Selanjutnya Katie dan Sloan dipaksa mandi di depan para pria bejat ini dan tiba-tiba muncullah seorang sheriff yang bernama Indrus yang mencoba menyelamatkan kedua gadis ini, dan ternyata pria ini adalah sebagian dari kelompok penculik gadis yang sedang berakting seolah-olah menyelamatkan Katie dan Sloan yang tidak lain hanya untuk membuat kedua gadis ini semakin tertekan sehingga menuruti semua permintaan mereka. Dan tentu saja kita tahu apa yang akan terjadi dan yang dilakukan oleh sheriff bejat ini. Yes, betul sekali. Merenggut keperawanan Sloan hingga ia menangis tanpa air mata. Ternyata, tujuan mereka menculik kedua gadis ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk memuaskan nafsu bejat para pria hidung belang ini. Dimulai dari pria berambut gondrong yang memperkaos Katie dan menyakiti Katie di dalam box. Lalu pria bertopeng babi yang datang menghampiri dan entah siapa pria misterius ini hingga si Jack dan Lucas mempersembahkan Katie dan Sloan kepada pria misterius bertato salib di tangannya. Karena melihat Sloan sangatlah seksi, lagi-lagi Sloan harus mendapatkan pelecehan dan siksaan dari pria ini. Pria babi ini dengan brutal menggenjot Sloan sehingga ia tampak depresi dan tidak bisa berkata apa-apa. Di sisi lain, Jason sangat khawatir tentang kedua gadisnya yang tak kunjung pulang. Jason di sini sadar kalau Katie menggunakan kode pesan yang salah. Ia mencurigai kalau tengah terjadi sesuatu pada Katie dan Sloan. Hingga akhirnya ia melaporkan kejadian ini kepada sheriff setempat yang sangat-sangat kebetulan sheriff yang menangani kasus itu adalah sheriff bejat yang tentu saja sheriff ini hanya bersikap biasa-biasa saja seolah-olah meyakinkan Jason untuk santai dan tidak akan terjadi apapun. Karena sangat khawatir, Jason yang seorang FBI pada akhirnya mencoba menjadi dirinya sendiri walaupun tanpa surat perintah dan ia menuju ke pusat tempat terakhir yang ia ketahui saat Katie dan Sloan menghilang. Di sana, ia juga mendapatkan informasi penting dari pelayan toko. Sebelum Katie dan Sloan menghilang, mereka diajak kedua orang pria yang mengendarai mobil pick-up berwarna biru. Sementara di dalam hutan, kabar itu terdengar cepat sampai ke telinga penjaga yang menahan Katie dan Sloan. Akibatnya, Boris datang kembali dan marah kepada mereka karena telah merasa dibohongi tentang kode rahasia tersebut. Kemudian, Katie mendengar pembicaraan Boris dan Jack bahwasanya mereka akan membunuh Katie dan Sloan agar kehilangan jejak. Di sini, Sloan hanya menangis meratapi nasibnya yang tengah di ujung tanduk. Esokan harinya, dikala kedua gadis ini sedang menikmati detik-detik terakhir mereka, datanglah pria gondrong yang menggenjot mereka kemarin yang ditugaskan untuk menjaga Katie dan Sloan. Karena Boris dan Jack tengah disibukkan untuk mempersiapkan proses pembantaian Katie dan Sloan. Dan disinilah kita akan melihat siapa Katie sebenarnya. Dia yang mengetahui bahwa lelaki itu sangat culun dan gampang sagne terhadap serai lempit. Dia memiliki sebuah rencana untuk melarikan diri dengan cara melepas baju dan merayu pria itu untuk bercocok tanam. Akan tetapi, Katie dengan brutal menggigit pria itu hingga tewas di tempat, lalu berhasil membuka borgol yang mengikat mereka. Tak lama kemudian, sheriff bejat itu yang baru saja tiba dibuat sangat marah karena melihat mayat penjaga tergeletak di sana. Ditambah lagi, mobil sheriff dicolong oleh kedua gadis brutal ini. Setelah berhasil kabur dan hendak pulang, tak sengaja mereka bertemu dengan kedua gadis yang begitu bohai. Dan saat itu juga jiwa brutal mereka pun kembali muncul yang memutuskan untuk membalas dendam dikarenakan gak dibayar setelah digenjot bergilir. Lalu Katie dan Sloan dengan santainya mengenakan sempak ke toko bangunan untuk berbelanja kebutuhan untuk pembantaiannya.
Berbekal informasi dari penjaga toko, tanpa berlama-lama saat itu juga Katie dan Sloan menuju ke rumah Boris. Boris yang baru saja pulang tanpa ia sadari tiba-tiba mendapatkan serangan bola paku tepat di pipinya yang akhirnya berhasil melumpuhkan pria laknat itu. Dalam kondisi yang sudah tak berdaya, mereka mencoba mengorek identitas pria babi yang menggenjot Sloan waktu itu. Setelah mendapatkan informasi dan seikat uang, Katie dan Sloan tanpa basa-basi langsung menyiksa Boris dengan memaksa masuk tongkat paku ke dalam bokongnya dan membiarkan Boris mati secara perlahan. Selang beberapa saat, datanglah Jason di rumah Boris. Untungnya, kedua gadis ini tidak berpapasan dengan Jason. Dan saat Jason masuk, betapa terkejutnya ia ketika melihat lubang yang menganga berlumuran darah. Lalu, Katie dan Sloan segera menuju ke target berikutnya, yaitu pria babi yang faktanya, pria itu merupakan pastor di salah satu gereja yang ramai pengunjung. Awalnya, pria itu tampak tak gentar dan malah mengancam balik Sloan ketika melihatnya, tetapi tiba-tiba setelah berhasil melumpuhkannya, siksaan berikut yang mereka lakukan sangatlah amat begitu kejam dan brutal. Mereka menyeret pria ini keliling desa sampai tubuhnya tak lagi terbentuk. Namun, ia tetap mengoceh dan mengutuk kedua gadis ini dengan doa-doa yang gak masuk akal. Lalu mereka pun membakarnya secara hidup-hidup. Di sisi lain, Jason kembali menemui sheriff bejat itu untuk mengetahui informasi terbaru tentang Katie dan Sloan. Akan tetapi, bangkai semakin disimpan akan semakin tercium busuknya. Hal itu terungkap ketika Jason menghubungi Katie dan Bering malah ponsel yang dipegang sheriff. Karena sudah ketahuan, sheriff itu lalu menyandera Jason di rumahnya dan konyolnya lagi, ia malah menyiksa Jason dengan musik klasik. Sedangkan sheriff disibukkan dengan mencicipi gadis baru hasil penculikan mereka. Dan tanpa disadari, Katie dan Sloan tengah berada di rumah itu dan siap menyiksa sheriff secara brutal. Setelah berhasil dilumpuhkan, di sini mereka lalu mencoba sebuah permainan di mana di sini mereka menyiksa sheriff dengan menghancurkan mentalnya, sama seperti saat sheriff menjatuhkan mental mereka kala itu dengan bergantian menembakkan pistol jenis revolver yang diisi satu peluru dan bergantian saling menembak tanpa henti. Hingga akhirnya mereka benar-benar membunuh sheriff di depan para gadis bersemangka mantap ini. So sorry. I will never. Kemudian mereka meminta kedua gadis itu untuk melepaskan Jason tanpa memberitahukan kejadian yang sebenarnya. Di sisi lain, Katie dan Sloan sangat menuntaskan misi terakhir mereka kepada pencuri yang tersisa dengan membius ketiga korbannya, yaitu Jack, Lucas, dan ibunya. Mereka mengumpulkan para pencuri itu di tempat yang sama, sedangkan ibunya dipaksa menyaksikan pembunuhan yang sangat brutal dengan memukul Jack hingga mampus di depan matanya sendiri. We're monsters. I guess we're kind of monsters now too. So glad you got to see. Lalu karena mereka melihat Lucas adalah pria yang lumayan baik, mereka mencoba memberi kesempatan untuk hidup. Akan tetapi harus membunuh ibunya sendiri. Tentu saja Lucas yang seorang anak penyayang tak sanggup membunuh ibunya sendiri. Dan tiba-tiba
Lucas dibunuh dengan tanpa belas kasih. Yang terakhir, Katie dan Sloan memberikan kejutan yang amat sangat mengerikan dan sangat brutal, di mana mereka dengan sadisnya bergantian mencabik-cabik tubuh sang ibu dengan menggunakan mesin cuci. Lalu film ini pun ditutup dengan kedua gadis ini tampak bahagia dan kembali berkumpul untuk melanjutkan misi mereka membantai para penculik berkedok pertanian organik. Dan film ini pun tamat. Oke, brother, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya. Nantikan video-video berikutnya dan see you next time. Bye-bye.